Cing. Woi masyarakat ya, mungkin sopir-sopir yang mungkin juga bagian dari sopir pabrik sudah pasti itu buruh, jangan mengumpat kami ya, jangan mengumpat kami. Buruh kok bisanya ilmu menutup jalan, karena kami kemarin sudah melayakan surat ke Wahidin Halim, sudah hampir 20 kali kita layakan surat ke Wahidin Halim secara baik-baik supaya kita ketemu dan membicarakan berapa upah. Ternyata Wahidin Halim malah membalas surat itu dengan SK 0%, malah menjawab SK itu 0%. Ya. Oke. Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjuangan kita. Semoga kawan-kawan hari ini yang kehujanan, kepanasan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kawan-kawan hari ini niat terus berjuang kepada kawan-kawan kita yang hari ini kerja di pabrik-pabrik supaya mereka ada kenaikan upah. Karena apa? Informasi yang kami terima, Wahidin Halim tidak akan menaikkan upah tahun 2021. Padahal kebutuhan kita itu setiap tahun naik, kontrakan naik, kalau upah tidak dinaikkan, kasihan para pekerja yang 24 pekerja demi menafkahi anak dan istrinya. Maka jalan, semua bersiap-siap, ya, kawan-kawan bersiap-siap. Walaupun kawan berjalan kepanasan tetap semangat. Insya Allah perjuangan kawan-kawan yang turut dan hilang akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menikmati melihat dan rezeki yang melimpah. Bukan kami ingin menutup jalan bapak-bapak yang sekolah, karena kami di depan kita blok, kita di blok. Informasi ya, informasi yang kita terima, kita di blok. Kita tidak boleh menghadap ke Wahidin Halim. Kemudian kita tidak ingin ketemu Wahidin Halim untuk membicarakan berapa upah kita, berapa upah yang layak di Banten ini. Ternyata upah itu tidak terjadi. Karta, sopir motor. Karta, sopir motor. Oh, ganti dulu, ganti. Ayo, sopir. Informasi, Martan, sopir motor. Tandai, Wahidin Halim tandai. Wahidin Halim tandai. Karena Wahidin Halim malah mengeluarkan SK 0% UMP kita. Ayo mokom, jangan mokom. Supir mokom. Bahwa ini salah satu gubernur di Indonesia yang menzolimi warganya. Salah satu gubernur yang tidak menaikkan upah. Oke. Bahwa ini zolim, bahwa ini pengkhianat. Atau minta doang bukan orang nih. Narko. Coba itu bang,
mundur dulu dikit bang, kasih jalan bang. Dikasih jalan, pokoknya dikasih jalan. Pokoknya dikasih jalan. Informasi hari ini perjalanan kita menuju Tapi Jamil di blokir di Cangkudu. Ketika itu benar-benar diblokir, kita akan menginap jalan raya Cangkudu. Ini kita lakukan karena kejoliman, kearoganan, Woi, maju. Udah. Gempita dalam satu suara. Langkah pasti bawa kuasa tirani, susuri garis revolusi, rebutan kali lawan api, bagiku suatu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu cek.
cek lu, cek lo, oke, oke. Coba yang di atas tuh coba. Cek lu, 1 2 cek, 1 cek. Toa sebelah depan kiri mati. Cek lu, 1 2 cek, 1 2 cek lu, cek. 1 cek, 1 cek. Toa depan cek, 1 cek, 1 cek lu, cek 1 cek lu, cek 1 cek lu, cek 1 cek lu, cek. Tapi ketika dia udah duduk di gubernur, justru janji-janjinya diingkari, bahkan sangat kecil, lebih kecil. Cek lu 1, oke. Katai bahwa ini dengan umur udah tua. Dan pacarku. Ya lagi yang pada mau bilang sama siapa tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengguna jalan. Hari ini kami dari Aliansi Buruh Banten Bersatu kembali turun ke jalan. Hal ini didasari dari keresahan dan dari hati nurani buruh, khususnya buruh yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hari ini kita pastikan bahwa UMK Kabupaten Banten harus naik. Materi, tenaga, pikiran, bahkan cuaca bukan jadi alasan untuk kaum buruh. Hari ini kita pastikan bahwa pengawalan kenaikan UMK harus tuntas dan harus ada kenaikan di Banten ini, kawan-kawan. Lagi-lagi kawan-kawan, buruh yang menjadi korban atas kebijakan pemerintah hari ini, kawan-kawan. Menghadapi situasi hari ini tidak bisa lagi kita hadapi dengan santai, kawan-kawan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada penyelundupan kepentingan korporasi yang buruh yang menjadi korban, kawan-kawan. Hari ini juga kita lihat dampak atau dari Omnibus Law, kawan-kawan. Artinya Omnibus Law adalah membanjakan investor dengan menekan upah buruh. Hari ini buruh masih jauh dari kata sejahtera, kawan-kawan. Maka kita pastikan, kawan-kawan, kita rebut kesejahteraan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Oke, kawan-kawan, saya rasa semangat kawan-kawan masih harus membara, berada di baris perjuangan, kawan-kawan. Karena nasib pasti hak kita yang memastikan bahwa nasib kita akan sejahtera untuk kedepannya, kawan-kawan. Kembali pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Bagaimana kita bisa kita pastikan bahwa pemerintah pro dengan rakyat hari ini, kawan-kawan. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kawan-kawan, menunjukkan bahwa pemerintah hari ini adalah pemerintah oligarki, kawan-kawan. Kita pastikan hari ini dan seterusnya atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kawan-kawan, hanya ada satu kata, kawan-kawan: lawan, kawan-kawan.
Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang berlawan! Jadi lanjut, perjuangan kita tidak akan pernah berhenti sepanjang penindasan dan ketidakadilan belum kita tuntaskan. Oleh karena itu, membangun persatuan, membangun aliansi-aliansi, membangun serikat buruh, serikat pekerja yang kuat agar kekuasaan ini tidak berpihak kepada para pemilik modal dan oligarki saat ini yang mengatur kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat. Gubernur Banten dipilih oleh rakyat, dipilih oleh kaum buruh. Akan tetapi selama ini tidak berpihak kepada kaum buruh dan rakyat Banten khususnya terhadap bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh, kesejahteraan rakyat khususnya di Provinsi Banten ini. Banyak orang tua dari kaum buruh hari ini pendidikan yang sangat mahal dengan model sekarang para orang tua harus membeli sarana HP dan kuota internet atau kuota untuk membeli pulsa untuk kepentingan anak-anak dari orang tua. COVID-19 jadi alasan pengusaha-pengusaha untuk melakukan PHK secara sewenang-wenang dan mengurangi upah, dan banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah terhadap buruh alasan no work no pay atau tidak bekerja tidak dibayar. Sedangkan dalam undang-undang ketika pengusaha meliburkan secara sepihak, maka kewajibannya adalah membayar kepada buruh. Hari ini kondisi buruh sangat buruk dengan munculnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang mengakibatkan degradasi kesejahteraan, penurunan kesejahteraan, dan tidak ada kepastian untuk bekerja kawan-kawan buruh yang ada di Indonesia. Karena semakin mudahnya sistem kerja kontra outsourcing, sistem upah murah, dan sistem pemagangan yang semakin menjadi ketidakpastian kaum buruh untuk mendapatkan upah dan mendapatkan kehidupan yang layak untuk kaum buruh. Di Provinsi Banten sudah jelas mengeluarkan UMP tahun 2021 ini dengan tidak ada kenaikan. Dan hari ini kita berjuang untuk di wilayah kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten ini agar upah yang dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Kota, Dewan Pengupahan Kabupaten agar dilaksanakan kenaikan sesuai dengan kelayakan hidup kaum buruh saat ini. Karena dari kelompok Apindo, Kadin, akademisi, pemerintah tidak akan menaikkan upah. Untuk itu, dari gerakan buruh, persatuan buruh, rakyat, mahasiswa, dan kelompok-kelompok organisasi yang lain, kita hari ini harus sama-sama berjuang bagaimana supaya pemerintah, khususnya Gubernur Banten, untuk memberikan kenaikan upah yang layak untuk buruh. Dan kita mengkritisi kinerja pengawasan Dinas Tenaga Kerja khususnya di Provinsi Banten ini. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak normatif atau pelanggaran norma kerja yang di pabrik-pabrik tidak ditegaskan atau tidak dilakukan pengawasan secara maksimal. Oleh karena itu, kita dengan bersama-sama
aliansi-aliansi yang bergabung bersama Aliansi Buruh Banten Bersatu. Kita coba wujudkan persatuan kekuatan kita agar para politisi dan para pejabat-pejabat di Provinsi Banten ini supaya benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. Banyak kasus-kasus korupsi, kasus-kasus terhadap pejabat-pejabat negara kita yang tidak menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Maka kita sebagai kaum buruh saat ini harus sadar terhadap politik kaum buruh itu sendiri, membangun kekuatan, membangun persatuan yang lebih besar agar kita bisa juga dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah saat ini. Tentunya kita buruh berjuang bukan untuk kita sendiri. Kita buruh berjuang untuk masyarakat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat. Karena upah buruh akan dinikmati oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, baik pedagang kaki lima, angkot, dan yang lain-lainnya. Itu semua dari upah buruh ekonomi bisa berkembang. Tetapi buruh yang membangun bangsa ini, yang menghidupkan roda ekonomi ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Justru membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pemburuh dan menyengsarakan buruh dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya bermacam-macam undang-undang yang justru akan memiskinkan anak bangsa, yang akan menyengsarakan anak bangsa ini. Karena semata-mata undang-undang ini hanya diperuntukkan para pemilik modal, para investor yang akan masuk di Indonesia ini, yang akan makin menggerus dan menghapuskan kekayaan alam ini untuk negara-negara yang lain. Kita katanya yang akan membangun ekonomi mandiri terhadap bangsa ini, tetapi kenyataannya justru pejabat-pejabat kita hanya sebagai calo-calo dari negara-negara luar untuk memuluskan investor masuk di Indonesia ini. Hari ini kita akan mengepung kantor gubernur Provinsi Banten untuk bertemu dengan Bapak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten, yang seharusnya harus memperjuangkan buruh, memperjuangkan rakyat dengan memberikan upah layak untuk di Provinsi Banten ini, untuk semua kota dan kabupaten, agar tidak dipukul lagi dengan alasan-alasan tentang surat edaran. Surat edaran adalah lebih rendah daripada undang-undang yang tidak seharusnya dilaksanakan karena sifatnya hanya himbauan atau hanya edaran. Untuk itu kita semua buruh yang ada di Provinsi Banten, buruh yang ada di dalam pabrik-pabrik, untuk segera keluar dari pabrik-pabrik, turun ke jalan untuk memprotes kepada Gubernur Banten supaya tidak melakukan penundaan upah atau tidak menaikkan upah. Tanpa kita berjuang, tentunya tidak akan ada perubahan, kawan. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Yang tahan yang lain untuk bikin orasi politiknya.
Cek, cek. Oke. Selamat siang kepada masyarakat Balaraja. Lagi-lagi hari ini buruh Banten Bersatu kembali turun ke jalan, di mana kami melakukan aksi tersebut semata-mata karena pihak pemerintah, khususnya Gubernur Banten, bahwa saat ini beliau tidak menaikkan upah khusus buat buruh, di mana UMP 2021 tidak dinaikkan atau sesuai dengan kenaikan UMP 2019-2020. Maka dari itu kami dari Aliansi Buruh Banten Bersatu menuntut kepada Gubernur Wahidin Halim agar segera menaikkan UMP 2021 ini, karena sudah kita ketahui bersama di mana kebutuhan pokok rumah tangga, kebutuhan pokok keluarga setiap tahunnya selalu naik. Bahkan UMP belum naik pun banyak sekali kebutuhan yang sudah dinaikkan oleh pedagang-pedagang, di mana kita sebagai buruh harus memperhitungkan kenaikan upah ini bukan semata-mata kita menuntut untuk keadilan semua kesejahteraan bagi kaum buruh khususnya di wilayah Banten tersebut. Selain itu, kami juga terus melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang saat ini diturunkan kepada rakyat Indonesia, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo itu sangat menyengsarakan kaum buruh dan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Bukan hanya buruh yang dirugikan, melainkan petani, pedagang, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan kaum miskin kota yang sangat dirugikan oleh undang-undang tersebut. Maka dari itu sudah saatnya kita selaku warga negara Indonesia, rakyat yang tertindas, harus turun ke jalan melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kaum buruh dan rakyat Indonesia. Oke, untuk yang di depan agar dipercepat. Hidup buruh, kawan-kawan semua. Apresiasi untuk kita semua yang tak kenal hujan dan tak kenal panas untuk memperjuangkan hak-hak kita yang selama ini dihisap oleh pemerintah dan oligarki, kawan-kawan. Untuk kita ketahui semua, rakyat seperti jatuh dari tangga lalu tertimpa pula oleh tangga itu. Ketika pemerintah mengesahkan Omnibus Law, mereka juga menciptakan satu kebijakan politik upah murah yang akan memperburuk keadaan kita semua di hari esok. SK Kemenaker yang mengatakan buruh akan mendapatkan kenaikan 0%, ternyata itu akan berakibat pada bahwasanya buruh akan hidup hanya sebatas hidup. Ketika upah hanya naik 0%, maka tidak bisa menanggung kehidupan hari ini yang semakin sulit karena COVID-19 dan krisis ekonomi. Selain itu, pencabutan subsidi yang terus terjadi, seperti listrik yang terus dicabut, BBM yang akan dicabut, dan pendidikan yang tidak diberikan subsidi, maka kondisi itu akan memperburuk kondisi rakyat Indonesia terkhusus kelas pekerja. Dengan kenaikan 0%, maka
derita kita akan sudah sampai ke leher kawan-kawan yang diciptakan oleh pemerintah kita sendiri. Maka kesejahteraan itu harus dimenangkan oleh rakyat kita sendiri. Kemenangan sejati rakyat yaitu kesejahteraan tidak bisa lagi berharap dari tangan pemerintah kawan-kawan. Itu sudah terbukti sepanjang hari yang telah kita ketahui. Sebulan penuh kawan-kawan buruh, mahasiswa, pelajar dan rakyat melawan lain telah menuntut dicabutnya Omnibus Law. Namun apa reaksi pemerintah kawan-kawan? Bukan membatalkan Omnibus Law, tapi todongan senjata, gas air mata, water cannon, dan penangkapan-penangkapan terjadi di seluruh Indonesia bagi rakyat yang menolak Omnibus Law kawan-kawan. Untuk itu kita bisa mempelajari bahwa sifat pemerintah Indonesia adalah anti rakyat dan anti demokrasi yang semakin otoriter. Maka saat ini rakyat Indonesia tidak bisa lagi kompromi terhadap pemerintah, tidak bisa lagi berharap terhadap pemerintah. Maka perlawananlah menjadi jawaban dari kondisi hari ini yang harus kita jalani kawan-kawan. Hidup buruh! Bung Ginanjar, musik dulu. Musik. Buruh Tani, Bang Ginanjar. Woi Darja, dia rusuh amat sih. Bangsat, turunkan sana tukang. Tukang turunkan. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, berjaga kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Susuri garis bagiku satu langkah pasti, kuasa tirani ku susuri nyaris jalan ini. Suaranya nggak adaan. Di tangan kita Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Yo, hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Apa kawan? Tentang pembebasan, bawa pasca tirani, susuri garis jalan ini, juta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti, bawa kuasa
tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali lawan aksi, bagiku satu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Apa kawan-kawan? Tentang pembebasan. Lagi katanya Bang Ginanjar, yang mau perubahan pencet klakson, yang mau perubahan pencet klakson. Hidup buruh. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, oi oi, mari kita bergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Jokowi, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali lawan aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani. Jokowi, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali lawan aksi, bagiku satu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Yo, mobil ke kiri, mobil ke kiri. Yo, kasih jalan dulu angkot, kasih jalan. Seni mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Angkot, kasih jalan dulu angkot. Gak gempita dalam sayembara, demi tugas suci. Oke, kiri. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali lawan aksi, bagiku satu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kedaulatan rakyat.
tanpa lemas. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tanah kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan dari bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali lawan asing, bagiku satu langkah pasti. Bawah kuasa tirani, Jokowi. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali lawan asing, bagiku satu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tanah kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Oke, cukup bang, lagunya cukup. Selamat siang kawan-kawan. Selamat menjalankan ibadah perlawanan semuanya. Hari ini kawan-kawan dari Aliansi Buruh Bersatu akan menuju ke KP3B atau kantor pusat pemerintahan Banten. Di sana kita bersama-sama akan menyaksikan kebodohan daripada wakil rakyat yang mengkhianati janji dan sumpahnya kawan-kawan. Kami ingin memastikan SK Kementerian tentang kenaikan upah hanya di angka 0% atau sama sekali tidak ada kenaikan upah akan memperburuk situasi dan kondisi hari ini. Berbulan-bulan kita hidup di tengah pandemi tanpa disuapi nasi, melainkan hanya disuapi janji-janji omong kosong. Bahkan sampai hari ini pun perut rakyat belum juga diisi oleh nasi, malah semakin dicekik, malah semakin dikebiri hak-haknya. Setelah rancangan undang-undang Omnibus Law disahkan dan sudah berlaku menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, rezim yang semakin percaya diri untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang anti terhadap rakyat dan anti demokrasi kawan-kawan. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus terjadi dan menimpa kawan-kawan buruh. Betul tadi apa yang disampaikan oleh kawan sebelumnya. Ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi buruh hari ini adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula kawan-kawan. sebagai bentuk perlawanan Berbagai upaya terus dilakukan untuk melanjutkan kepentingan para investor. Undang-undang Omnibus Law kini sudah disahkan ditambah dengan tidak adanya kenaikan upah. Ini adalah bentuk daripada watak dan keberpihakan rezim hari ini kawan-kawan. Baik dari tingkatan pusat, daerah, sampai tingkatan yang paling kecil, sama sekali tidak ada yang mencerminkan watak dan keberpihakannya terhadap kaum buruh kawan-kawan. Oleh karenanya sudah cukup bagi kita kaum buruh untuk mengemis-ngemis belas kasihan. dengarkan saya yang berhubungan yang berhubungan benar benar ribut woi tolong tuh siapa tuh Pak dari mereka itu Oke. Ya, untuk kawan-kawan yang ada di depan, segera kita ke tujuan awal kita menuju kantor Gubernur Banten. Karena di sanalah keputusan politik mengenai upah tahun 2021 ini. kita bersuara bersama Jadi, kawan-kawan untuk perangkat aksi segera untuk mengkondisikan tujuan kita adalah ke kantor Gubernur agar segera menaikkan upah UMK tahun 2021 ini kan. Upah
UMK 2021 adalah hak dari kaum buruh untuk mendapatkan upah yang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun takarannya adalah upah minimum atau upah untuk buruh lajang. Kawan-kawan buruh tidak pernah diakomodir bagaimana mendapatkan upah yang lebih dari UMK. Harus bertarung dengan pihak-pihak, yaitu serikat buruh dengan pengusaha-pengusaha di semua pabrik. Maka kalau tahun ini tidak ada kenaikan, maka akan menyengsarakan kaum buruh dan akan semakin kesulitan kaum buruh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk itu kita minta dukungan kepada seluruh buruh, seluruh pekerja, masyarakat yang lain, agar dukungan ini menjadi kekuatan bagaimana ketika kita melihat perilaku pejabat-pejabat kita yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat ini justru memiskinkan anak bangsa ini, justru semakin menyengsarakan rakyat. Terbukti dengan disahkan Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini diberlakukan dari proses perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Hakim-hakim sudah melaksanakan dasar-dasar hukumnya lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 ini. Padahal undang-undang ini masih disengketakan, masih banyak yang menolak dari kaum buruh untuk tidak disahkan Undang-Undang nomor 11 ini. Tetapi perangkat-perangkat hukum lewat Pengadilan Hubungan Industrial yang memaksakan undang-undang yang sengketa ini diberlakukan. Artinya bahwa penegakan hukum khususnya di ketenaga kerjaan ini sangat lemah dan tidak berpihak pada kaum buruh. Kita ditarungkan atau kita diadukan lewat ring tinju, yaitu atau ring pengadilan antara para pemilik modal dan kaum buruh. Hanya satu jawaban kita, harus membangun persatuan, membangun kekuatan politik dari kaum buruh untuk membebaskan dari penindasan dan ketidakadilan di negeri ini. Buruhlah yang harus jadi sokong guru revolusi ini untuk perubahan-perubahan yang nyata, untuk perubahan-perubahan yang bersifat fundament atau yang pokok. Karena para politisi, para partai-partai berjuasi semakin leluasa lagi bagaimana mereka keberpihakan pada para pemilik modal dan para pengusaha-pengusaha yang hari ini bercokol mengatur kebijakan-kebijakan negara ini. Semakin para wakil-wakil rakyat tidak berpihak dengan rakyat, harus diambil alih dari kelas yang tertindas, dari kaum buruh, pelajar, mahasiswa, petani yang miskin, petani yang sekarang kondisinya semakin sulit dengan pupuk yang harga mahal dan hasil dari pertaniannya yang semakin murah karena kalah saing dengan negara-negara yang lain. Indonesia yang katanya negara agraris, tetapi sumber makan kita, sumber pertanian kita sangatlah rendah. Petani tidak diberikan subsidi, nelayan tidak diberikan subsidi, rakyat miskin tidak diperhatikan oleh negara. Banyak penyelewengan dari bantuan-bantuan
yang seharusnya mendapatkan kepada rakyat yang tidak berdaya, tetapi banyak yang dikorupsi untuk kepentingan pejabat-pejabat yang semakin rakus hari ini untuk kepentingan kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi dari para pejabat-pejabat yang korup. Ya, kawan-kawan yang di depan agar mempercepat untuk bisa bersama-sama dengan barisan masa aksi yang ada di depan. Tetap menjaga kondisi keamanan kawan-kawan dan keselamatan semuanya. Untuk tim sipers untuk segera membuka jalur dan mengatur dari kendaraan-kendaraannya. Untuk yang ada di barisan belakang segera merapatkan, karena kita sudah ditunggu dari kawan-kawan buruh yang lain yang akan datang ke kantor gubernur hari ini.